Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indah Wulandari dari SMP Negeri 3 Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus mampu menjalankan nilai dan perannya sebagai guru secara maksimal untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan visi pendidikan nasional yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif baik di tingkat kelas ataupun di tingkat sekolahan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Kesimpulan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah disiplin diri untuk mengontrol diri sendiri dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Penerapan disiplin positif akan menumbuhkan perilaku siswa yang bertanggung jawab yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif tumbuh dari motivasi intrinsik, bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau takut hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dorongan dari luar sehingga perilaku yang ditunjukkan hanya bersifat sementara. Motivasi yang ketiga adalah karena ingin menjadi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik yang harus dimunculkan dalam diri siswa karena muncul perilaku berdasarkan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Posisi kontrol guru. Pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Keempat, posisi kontrol pemantau. Berdasarkan posisi ini, guru akan mengacu pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Guru dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan muridnya. Kelima yaitu posisi kontrol manajer. Posisi inilah yang harusnya dipakai oleh guru. Dalam posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Murid akan menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Penekanannya adalah kemampuan membuat konsekuensi dan berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan agar tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan penting dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan melibatkan murid untuk membuat kesepakatan bersama-sama. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal, mudah diingat, mudah dipahami dalam bentuk kalimat positif dan harus dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah tersebut.
Segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, sebaiknya guru mengambil posisi kontrol manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi dan mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antara materi, budaya positif, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, berarti kita telah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun anak sesuai kodratnya untuk menumbuhkan karakter mandiri dan bertanggung jawab yang muncul dalam dirinya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru harus memaksimalkan nilai dan perannya agar mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Nilai guru yang berpihak kepada murid akan menjadikan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid, mandiri dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, reflektif dan inovatif akan mendorong tumbuhnya ide-ide baru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara menyeluruh yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah untuk menumbuhkan karakter anak yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan menjalankan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dibuatlah prakarsa perubahan dengan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Refleksi. Setelah saya memahami tentang inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep itulah yang perlu dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, saya berupaya untuk menjalankan dan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada warga sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari 3 motivasi perilaku manusia, saya dahulu berpikir bahwa hukuman akan sangat efektif untuk mendisiplinkan perilaku murid dan hadiah bisa meningkatkan perilaku disiplin. Ternyata, baik hukuman ataupun hadiah hanya bersifat sementara, karena perilaku disiplin tidak didasari oleh kesadaran diri atas nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini oleh murid. Perubahan yang terjadi pada cara saya berpikir dalam menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif
baik di lingkungan sekolah ataupun kelas. Saya menangani siswa yang sering menunda-nunda tugas. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya mengajak siswa berdiskusi di kantor dengan menanyakan penyebabnya dan mencari solusi. Saya juga melakukan komunikasi efektif dengan orang tua, sehingga murid akan lebih terarah, baik di rumah maupun di sekolah. Terkait pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik dan apakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sebagian besar siswa telah menyadari kesalahannya dan mau memperbaikinya. Mereka mau bertanggung jawab dengan menjalankan konsekuensi yang telah disepakati bersama-sama. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah guru harus memahami dan menjalankan posisi kontrol sebagai manajer untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa, sehingga timbul rasa tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah saya menggunakan berbagai posisi kontrol dalam menghadapi permasalahan siswa. Hal ini tergantung pada pelakunya. Untuk siswa yang biasa melakukan kesalahan berulang-ulang, saya biasanya mengambil posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk siswa yang kesehariannya jarang melakukan kesalahan, biasanya saya mengambil posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan beberapa tahap dalam segitiga restitusi. Tahapan yang sering saya gunakan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Berikut ini adalah tahapan singkat yang biasa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah murid. Yang pertama, saya memberi kesempatan kepada murid menceritakan kejadian sebenarnya dan menanyakan penyebabnya. Disinilah saya akan menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, menanyakan kepada murid apakah tindakan yang dilakukannya adalah hal yang benar atau hal yang salah. Pada saat ini saya akan memberikan beberapa nasihat-nasihat penting tentang nilai-nilai kebaikan. Pada tindakan ini saya memvalidasi tindakan yang salah pada murid. Setelah itu, saya akan mengingatkan tentang peraturan tata tertib sekolah yang sudah ditandatangani oleh siswa dan orang tua tentang konsekuensi yang harus dijalani oleh siswa. Terima kasih.